Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan membaca doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa tidak ada kata selesai. Sebelum memulai pembelajaran, untuk mengisi presensi, kalian boleh lihat di link di grup WhatsApp. Nanti sudah saya pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari produksi. Yang kedua, kalian harus menjelaskan faktor-faktor dari produksi. Dan yang ketiga, kalian harus memahami rumus the law of diminishing, yaitu hukum hasil pertambahan produksi yang semakin menurun. Nah, teori perilaku produsen sebelum membahas, maka ada beberapa yang terdapat dalam laba maksimum ini. Yang pertama ada laba atau rugi. Nah, dalam laba atau rugi ini, seseorang produsen tidak hanya berhenti setelah mengetahui konsep biaya produksi dan konsep penerimaan, tetapi produsen akan berusaha memaksimalkan laba. Produsen dapat menjadi seorang manajer yang mengkoordinasikan faktor-faktor produksi, baik tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, kapital atau modal, bahan baku, dan entrepreneur atau keahlian yang ada dalam masyarakat. Nah, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, mempunyai inisiatif dan daya kreatif yang tinggi untuk berinovasi baru termasuk dalam iptek. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengambil kebijakan dalam kegiatan bisnis. Jadi seorang produsen itu meskipun modalnya sedikit terbatas, tetapi bisa juga bisa menjadi seorang manajer yang baik agar bisa mengkoordinasikan faktor-faktor produksi dengan baik. Itu juga ada dari tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, kapital, modal, bahan baku. Nah, sebagai entrepreneur dalam keahlian dalam masyarakat ya. Nah, terus juga bisa mempunyai inisiatif yang kreatif ya, termasuk juga bisa memanfaatkan berinovasi baru terhadap iptek. Terus mengambil kebijakan dalam kegiatan bisnis. Ada juga mampu menganalisis kondisi ekonomi secara makro yang sedang berlangsung. Nah, ada juga yang terakhir, kemampuan seorang produsen untuk melihat what barang yang akan diproduksi, bagaimana cara paling efisien untuk membuat barang tersebut, siapa yang terjun langsung maupun tidak langsung, dan proses produksi, untuk siapa barang tersebut akan diproduksi. Jenis produk produsen. Nah, ada beberapa jenis produk dari produk produsen. Yang pertama ada produk total. Produk total ini apa sih? Nah, produk total ini adalah faktor variabel produksi yang mengidentifikasikan suatu output yang mungkin menggunakan berbagai tingkat input variabel. Yang kedua ada produk fisik rata-rata. Nah, dalam produk fisik rata-rata ini apa saja sih? Nah, dalam produk fisik rata-rata ini total produksi dibagi dengan jumlah unit input variabel. Juga produk fisik marginal dari sebuah input variabel. Nah, apa sih yang dimaksud ada dengan produk fisik marginal dari sebuah input variabel ini? Yaitu perubahan total output yang disebabkan oleh perusahaan atau perubahan satu unit pada input variabel. Nah, demikianlah yang mungkin bisa kita pahami dari dalam kegiatan produksi ini. Juga meliputi banyak hal ya. Yang pertama ada proaktif. Nah, dalam proaktif ini yaitu kegiatan mengubah bentuk dari suatu barang tersebut. Nah, terus ada juga transformation. Nah,
transformation ini adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terus sih ada strong. Nah, di sini juga adalah kegiatan menyimpan suatu barang yang akan digunakan di masa yang akan mendatang. Di sini juga ada merchandising. Merchandising ini kegiatan memperdagangkan suatu barang agar konsumen bisa menikmatinya atau bisa sini ada merchandising. Merchandising ini adalah kegiatan yang memperdagangkan suatu barang agar sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya dengan selamat. Nah, di sini juga ada personal service. Personal service ini apa? Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh orang lain ini mengakui keberadaannya. Dalam kegiatan produksi juga ada beberapa tujuan yang akan tercapai. Apa saja sih tujuannya akan tercapai dalam kegiatan produksi ini? Yang pertama ada menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Produsen juga harus mencari strategi agar dapat mencapai laba maksimum. Nah, bisa dilihat juga ya, grafik tentang laba maksimum. Nah, pada grafik ini juga disebutkan bahwa kurva MC memotong kurva MR. Pada saat harga 40.000 per unit dan jumlah produk mencapai 6 unit, artinya laba maksimum Adapun tujuan dari kegiatan produksi ini, dalam kegiatan produksi ini ada beberapa tujuan yang akan tercapai. Nah, apa saja sih tujuan yang akan tercapai dalam kegiatan produksi ini? Yang pertama ada menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua ada mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, meminimalisirkan biaya produksi. Yang kelima, memaksimalkan hasil produksi, dan yang terakhir adalah mencapai tambahan modal. Nah, itu dari beberapa tujuan kegiatan produksi. Ada juga yaitu analisis perilaku produsen. Nah, dalam menganalisis teori produsen ada dua hal. Yang pertama ada produksi jangka pendek. Dalam produksi jangka pendek ini, suatu perusahaan yang memiliki input tetap dalam menentukan beberapa banyaknya jumlah input variabel yang harus digunakan untuk kegiatan produksi. Untuk membuat kenapa harus ada produksi jangka pendek? Untuk membuat suatu keputusan. Seorang pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Yang kedua ada produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang ini, suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu, misalkan 5 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Tapi jangka input yang digunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input yang tetap. Nah, dalam produksi jangka panjang ini ada aspek atau proses produksi. Di antaranya 3 aspek itu apa saja sih? Yang pertama ada kuantitas, yang kedua ada bentuk pelayanan, yang ketiga ada distribusi spesial. Dalam kuantitas pelayanan ini apa saja sih? Jadi kuantitas pelayanan itu harus baik atau yang harus baik, kuantitas pelayanan yang baik atau dihasilkan. Terus ada juga bentuk pelayanan yang baik atau diciptakan, ada juga distribusi spesial, temporal, dan barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, terdapat 2 asumsi juga nih dasar untuk menyederhanakan pembahasan secara teoritis dalam menentukan keputusan. Di antaranya, produsen atau pengusaha selalu berusaha mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Terdapat 2 asumsi dasar untuk menyederhanakan pembahasan secara teori
keputusannya? Yang pertama ada produsen atau pengusaha selalu berusaha mencapai keuntungan yang semaksimum mungkin. Yang kedua, produsen atau pengusaha beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Jadi itu tadi dua asumsi yang terdapat dalam penyederhanaan pembahasan secara teoritis untuk menentukan keputusan. Dapat disimpulkan dari materi tentang teori perilaku produsen ini, yaitu teori produksi yaitu teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi dan hasil penjualan outputnya. Nah, setiap produsen pasti ingin mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya atau modal yang seminimal mungkin.